Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengerikan. Inilah yang mereka bicarakan di belakang kamu, ya. Kenapa dibicarakan kamu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, baik buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Sagi. Mengerikan, ya, berantakan. Mengerikan, inilah yang mereka bicarakan di belakang kamu. Sebelumnya aku buat readingan itu tentang hal-hal positif tentang kamu ya. Kamu nanti bisa lihat di kolom deskripsi bagi yang belum menonton ya, belum mendengarkan. Nah, di sini aku melihat tentang keburukan mereka-mereka yang membicarakan kamu gitu, atau keburukan kamu begitu ya. Kenapa mereka bicarakan atau seperti apa ya? Kita akan coba lihat. Oke, di sini energi banyak orang ya, Sagittarius. Jadi bisa saja resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, buat Sagittarius, di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, ada Justice, ada Libra, ya. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi, ada Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagittarius. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu. Aku melihat ya di kartu Nine of Cups. Terkadang kita tidak akan sadar ya, atau kamu tidak akan sadar bahwasanya apa yang terjadi pada kamu saat ini itu terkadang di luar dari dugaan kita ya. Dan di sini terlihat jelas sekali bahwasanya kamu terlihat bahagia banget ya. Kamu itu orang yang benar-benar kayak ibarat kata itu udah udah sedang menikmati gitu loh. Menikmati kebahagiaan, menikmati hidup ya. Walaupun mungkin kamu hidupnya sederhana, biasa aja, tapi kamu menikmati hidup ya, jauh dari energi-energi negatif, jauh mungkin dari hal-hal yang negatif ya. Tapi ya mungkin itu keinginan kamu juga berharap selamanya seperti ini. Tapi mungkin tidak akan bisa gitu loh. Namanya hidup pasti ada orang yang suka sama kita, ada yang tidak, begitu ya. Nah, disinilah yang terjadi bahwasanya kamu berusaha untuk menciptakan kehidupan kamu itu happy terus gitu, tanpa ada celah sedikit pun untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup kamu ataupun akan mengganggu keharmonisan hidup kamu ya. Tapi itu semua mungkin tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Tetap ada orang-orang yang kayak membicarakan kamu dari belakang, banyak orang yang iri dengan kamu, ya mungkin mereka iri ya dari keberhasilan kamu. Dan sempat juga sih mereka bicarakan tentang keluarga kamu, tentang bagaimana kamu bisa berhasil begitu ya. Mungkin dalam hal negatif, kok bisa ya dia berhasil padahal dia bukan siapa-siapa. Ya mungkin dia tidak kuliah atau tidak sekolah, kok bisa berhasil gitu loh. Ya. Terkadang mereka itu tidak bisa menerima keadaan gitu. Apalagi mungkin mereka-mereka yang tidak mampu melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Nah, itu akan membuat dia merasa kayak iri hati gitu loh, dengki dan semuanya, ya. Nah, itulah di sini. Aku juga melihat ya, ada seseorang ataupun ada beberapa dari mereka-mereka nih yang bicarakan kamu di belakang itu mungkin tentang keluarga kamu lah, tentang kehidupan pribadi kamu lah, tentang sifat dan sikap kamu lah ya. Ada yang seperti itu ya. Padahal mereka nggak tahu seperti apa kamu. Yang tahu dia adalah casingnya kamu, gitu, profilnya kamu seperti ini, luarnya aja. Dia nggak sempat mengupas apa yang ada pada diri kamu, ya. Dan aku melihat di sini kamu memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu, biarkan aja mereka. Dan kamu beranggapan mereka adalah iri, mereka adalah dengki gitu loh.
karena mereka tidak bisa mampu seperti aku. Karena salah satu alasan kenapa mereka iri, mereka dengki itu karena mereka tidak bisa seperti kamu. Karena mungkin melihat kamu itu adalah seseorang yang mungkin baik gitu ya. Kamu orang yang sukses, kamu orang yang berpenghasilan tinggi gitu ya. Jadi banyak orang yang merasa kayak tersaingi oleh kamu ya. Padahal mungkin mereka dulu itu levelnya di atas kamu. Tapi tiba-tiba aja kamu kok naik berat gitu ya. Naik nih. Kayak tiba-tiba aja naik seperti keajaiban ya. Itu yang membuat mereka kayak terperangah atau melongo atau kaget ya. Kok bisa? Apa sih yang mereka lakukan? Apa yang kamu lakukan? Terkadang itu yang ingin dia pertanyakan ya. Dan membuat hatinya itu kayak nggak suka gitu loh. Kok bisa dia seperti itu? Apa sih yang dilakukan? Sampai mungkin dia, wah jangan-jangan dia lakukan ini, jangan-jangan dilakukan itu, hal-hal negatif tentang kamu itu dibicarakan. Begitu. Oke, aku juga melihat di sini di Hektistis. Dan justice. Justice ini adalah sebuah keadilan sih. Kamu sabar aja ya. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan keadilan. Ini mungkin keadilan yang baik itu mungkin ada pada kamu, atau karma yang buruk itu ada pada mereka begitu. Dan kamu di sini akan bisa memutuskan nih. Kamu saat ini ya, mungkin ada ya beberapa dari Sagittarius punya hubungan dekat gitu ya. Entah itu sama teman, entah itu saudara, atau mungkin ini dengan pasangan kamu gitu loh. Dan ternyata kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan itu. Kenapa? Karena mungkin ya, kamu merasakan, intuisi kamu mengatakan bahwasanya hubungan yang aku jalanin ini itu terlalu banyak energi negatif. Ya, mungkin teman-teman yang dekat dengan kamu itu memanfaatkan kamu. Atau teman-teman kamu itu di depan kamu ya bermanis-manis, ternyata di belakang kamu ya menusuk kamu di belakang gitu loh. Menusuk kamu dari belakang sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk meninggalkan hubungan itu ataupun menjaga jarak dari mereka. Ya. Karena kamu tahu Tuhan akan membalas semua itu. Kamu tidak akan pernah membalas apa yang dilakukan mereka kepada kamu ya. Karena kamu merasa aku udah baik banget loh sama dia. Kok tega ya dia seperti itu ke aku, menjelek-jelekan aku, ngata-ngatain aku begitu ya. Intinya semua pun dibicarakan. Apa sih salah aku? Padahal aku sudah baik. Justru aku sudah bantu kehidupan dia. Aku sudah bantu dia ini itu gitu ya. Atau jangan-jangan ya dia ketergantungan sama kamu dan kamu sadar lebih meninggalkan dia, memutuskan untuk meninggalkan dia dan akhirnya dia komplain gitu loh. Kok bisa kamu ninggalin aku? Aku nggak ada masalah. Nah itu yang dia katakan nggak ada masalah. Dia sih nggak introspeksi diri gitu ya. Coba dia introspeksi diri, dia akan tahu salahnya apa. Oke? Dan di sini aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang mungkin seperti agama kamu kuat, keyakinan kamu kuat ya, dan kamu paham agama. Jadi kamu lebih menghadapi orang-orang seperti itu ya, ya biarin aja lah gitu ya. Dan mungkin kamu lebih ingin memaafkan mereka. Justru mungkin kamu akan mendoakan mereka supaya bisa berubah gitu loh. Ya, mungkin dengan itu juga lah mereka akhirnya nggak suka dengan kebaikan-kebaikan kamu. Kita baik salah, nggak baik apalagi ya. Jadi hidup dunia ini serba salah gitu loh. Jadi aku harusnya sepertinya harus sebenarnya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke? Itu yang membuat kamu merasa kayak ya aku harus merubah sih kehidupan aku. Di sini ada The Hangman juga. Dimana kamu yang benar-benar kayak yang dulunya gitu ya. Yang dulunya kamu tidak dianggap, ada ya, dulunya kamu mungkin di dalam satu komunitas itu kamu tidak dianggap, kamu diabaikan, atau kamu seperti disepelekan lah gitu. Di sini kamu bisa merubah hidup kamu. Dengan perubahan inilah, akhirnya banyak orang-orang yang sudah menjauhi kamu, mencampakkan kamu, dia kembali lagi ke kamu. Dia ingin memiliki kamu lagi. Ya, ini terbaca di kartu deck ini. Oke? Jadi orang-orang itu seperti akan pengen menggapai kamu lagi ya ini ya karena dia merasa kayak oh aku jauh dari kamu itu ternyata sangat rugi sekali gitu loh karena kamu itu baik, kamu itu penyayang, kamu itu memberikan rasa nyaman tapi aku sudah mengabaikan kamu ya begitu. Jadi itu yang terjadi di sini. Nah aku juga melihat kamu itu begitu sangat menghargai hubungan ya karena kamu orang yang paham agama, kamu tidak mau untuk berburuk sangka, kamu tidak mau untuk membuat hal-hal yang mungkin akan menghancurkan hidup kamu sendiri, nggak mau gitu loh. Kamu lebih untuk memaafkan, justru mungkin kamu bisa masuk ke dalam dunia mereka
untuk mengajak mereka supaya ya jangan seperti itu lagi begitu loh ya. Karena sifat iri, dengki itu kayak sulit untuk kayak dibenahi kalau bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, begitulah yang terbaca di sini. Oke, aku akan lihat ya. Apa yang terbaca selanjutnya tentang hidup kamu. Dimana kamu yang selalu dikelilingi orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif ya. Orang yang hanya mencari keuntungan dari kamu ya. Oke. Oke, aku lihat di sini kamu akhirnya lebih memilih untuk tidak banyak bicara. Kamu memilih untuk banyak diam dan mungkin kalaupun nanti orang itu meminta bantuan kamu ya, kamu akan selalu sedia untuk membantu mereka. Tapi kamu lebih untuk tidak terlalu banyak aktivitas lah bersama mereka gitu ya. Kamu lebih banyak diam aja, tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena mereka di sini sebenarnya sudah menghancurkan hati kamu, sudah menghancurkan perasaan kamu ya. Justru mungkin ada yang menghancurkan hidup kamu ya. Karena dia nggak suka nih melihat kamu sukses, melihat kamu itu bahagia, melihat kamu itu disukai orang ya. Karena kamu itu mungkin orang yang baik, lembut ya. Kamu juga orang yang tidak tegaan. Ya mungkin dengan begitu juga mereka banyak memanfaatkan kamu. Dan akhirnya itu juga jadi pembicaraan saat kamu kayak menolak nih untuk memberikan kebaikan begitu ya. Seperti itu. Kamu lebih ingin kayak lebih baik sendiri gitu loh daripada aku bersama-sama dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Nah, ini juga kamu seperti untuk ya mungkin berhentilah untuk mencari tahu ataupun memikirkan ya orang-orang yang tidak suka kamu karena itu akan membuat energi kamu itu menjadi berubah gitu ya. Kamu ingin mood kamu itu baik aja, mood kamu enak aja gitu ya. Sehingga ya udahlah biarkan aja mereka seperti itu, abaikan aja gitu. Kita akan coba lihat 3 kartu selanjutnya untuk Sagittarius. Oke. Lagi. Ya. Nah, kamu juga ini menggambarkan seseorang leadership ya. Kamu itu seseorang yang mungkin dipercayai lah oleh atasan atau kamu itu juga seorang atasan gitu ya. Dan ada juga sih yang iri dengan keberhasilan kamu, dengan posisi kamu, dengan jabatan kamu ya. Ada yang iri. Makanya mereka itu punya mimpi pengen seperti kamu. Jadi banyak yang akan dilakukan dia untuk menghancurkan kamu seperti ingin mengambil posisi kamu gitu ya. Atau dia pengen setara dengan kamu ada. Tapi caranya mereka beda. Caranya mereka itu ya dengan menggunakan energi negatif. Jadi sulit gitu loh ya. Karena aku juga melihat kamu ini orang yang sukses, oke? Dan kamu juga punya power. Punya power itu karena kekuatan kamu, karena energi positif yang kamu miliki. Jadi sehingga akhirnya apapun yang membuat kamu kayak terbebani, kamu tidak mempermasalahkan. Jadi di sini kamu lebih kayak fun aja gitu loh. Aku happy-happy aja. Aku nggak akan mempermasalahkan ini. Jadi karena kamu itu apapun yang terjadi, ya selalulah berpikir positif. Selalulah berbuat baik. Itu yang selalu kamu tanamkan dalam diri kamu. Sehingga hidup kamu itu lebih positif dan lebih bahagia. Itu yang terpenting ya buat Sagittarius. Oke, Sagi. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Sagi. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Sagi. Dadah.